Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Apa Kabar? Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita mau beribadah. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Teman-teman, mari kita menaikkan pujian Kasih Yesus manis dan indah dan Ku menang, ku menang.
teman-teman, ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Berikut ini adalah fakta sejarah yang sulit dipercaya karena terlalu unik. 1. Presiden Amerika Jimmy Carter pernah diserang kelinci berenang raksasa. Yang satu ini agak susah dipercaya, namun memang pernah tercatat terjadi. Ceritanya adalah saat Presiden Carter memancing, tiba-tiba ada kelinci berlari dikejar sejumlah anjing. Ia meloncat ke danau dan berenang ke arah kapal Presiden Carter, tetapi Carter menjauh. Bukan ukurannya yang menjadi permasalahan, melainkan kelinci yang berenang. Mengingat tak ada satupun yang pernah melihat seekor kelinci berenang. 2. Gajah purba mamut masih hidup saat piramida dibangun. Orang-orang sering berpikir gajah mamut punah seketika sesaat zaman es batu. Faktanya, mamut terakhir yang tercatat ada di dunia hidup pada 1650 sebelum Masehi. Mereka masih bertahan di Alaska dan Rusia. Rentan waktu ini adalah masa kerajaan Mesir membangun piramida dan diperkirakan tetap ada sampai piramida itu berhasil dibangun. 4. Seorang perempuan berhasil selamat dari tenggelamnya kapal Titanic dan Brittany. Kisah tragis tenggelamnya kapal Titanic digambarkan dengan sangat epik oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet. Kamu bisa melihat jumlah orang yang terselamatkan sangat sedikit, dan dari orang-orang tersebut, salah satu yang selamat bernama Violet Jessop. Nama ini terkenal mengingat setelah dari Titanic, Violet juga ikut selamat dari tragedi kapal Brittany yang berakhir tenggelam juga. Dia pun dijuluki Miss Unsinkable, nona yang tidak bisa tenggelam. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan, hari ini bertemu lagi dengan Kak Theo dalam ibadah sekolah Minggu GEI Makedonia Jakarta. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini kami Tuhan pertemukan lagi dalam ibadah sekolah Minggu GEI Makedonia Jakarta. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong Tuhan berkati, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, biar sungguh-sungguh menolong kami, memampukan kami, untuk kami lebih belajar lagi untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan hati kami yang tenang, jiwa kami yang tenang, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan dapat mendengar kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut akan kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berhalia. Amin.
Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, ayo jujur. Nah, adik-adik, siapa sih di antara adik-adik yang sampai saat ini masih sulit untuk jujur? Ayo, angkat tangan. Masih ada nggak di antara adik-adik yang sampai saat ini sulit untuk jujur? Ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang betapa pentingnya sih kejujuran itu, ya. Baik itu jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, dan juga terhadap jujur paling penting jujur di hadapan Tuhan, ya. Nah, yang namanya kejujuran itulah adalah harga yang paling penting di dalam kehidupan kita. Kalau tanpa kita hidup jujur di hadapan di dalam diri kita sendiri, ataupun di orang lain, ataupun di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan pernah dipercayakan oleh orang lain. Tetapi ketika kita hidup jujur, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup sungguh-sungguh seperti apa yang kita lakukan, percayalah bahwa kehidupan kita pasti akan diberkati Tuhan. Ya, kalau kita tidak hidup jujur, maka tidak ada satu orang pun yang akan percaya kepada kita. Apalagi kalau kita tidak jujur di hadapan Tuhan, maka pastilah kehidupan kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa sumber segala berkat itu ada dari Tuhan, ya. Kalau kita betul-betul hidup jujur di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan berkati, pasti Tuhan akan limpahi, pasti Tuhan akan sediakan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Yang penting intinya apa? Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Apalagi kita harus jujur di hadapan Tuhan. Itu kunci paling penting supaya hidup kita sungguh diberkati Tuhan. Mungkin banyak hal yang bisa kita bohongi, banyak hal yang kita bisa tipu, banyak hal yang bisa kita sembunyikan daripada orang lain, ya. Tapi ada hal yang paling penting yang harus kita ketahui bahwa kita tidak bisa menyembunyikan segala sesuatu itu di hadapan Tuhan. Sekecil apapun kita menyembunyikan dosa, menyembunyikan kesalahan, menyembunyikan pelanggaran, Tuhan tahu kok. Ya, Tuhan tahu, Tuhan mengenal, Tuhan mengerti, Tuhan tahu siapa hidup kita. Maka tidak ada satu cara pun kita untuk menyembunyikan sesuatu hal yang paling prinsip di hadapan Tuhan. Maka betapa pentingnya kita hidup sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan. Mungkin papa mama kita bisa kita tipu, mungkin saudara-saudara kita bisa kita tipu, mungkin teman-teman kita bisa kita tipu, ya. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang dapat bisa kita tipu. Kita mau bersembunyi bagaimanapun di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan mengenal siapa hidup kita. Maka hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam sebuah cerita Alkitab. Bagaimana seorang ini begitu berusaha untuk menipu hambanya Tuhan. Ya. Padahal sebenarnya itu adalah haknya. Itu ada kepunyaannya, tidak perlu dia berbohong, dia tidak perlu menipu, dia tidak perlu menyembunyikan segala sesuatu. Itu haknya, kalau dia mau memberi untuk Tuhan beri, kalau tidak pun Tuhan tidak perlu atas apa yang dia miliki. Ya. Tapi ada hal yang paling penting di sini kita mau belajar bahwa dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca nanti dan kita melihat bahwa ada hal prinsip bahwa ternyata kita tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Ya. Adik-adik, mungkin kita sudah biasa mendengarkan cerita ini. Mungkin sudah biasa kita mendengarkan cerita tentang Ananias dan Safira, ya, seorang suami istri yang pada waktu itu memiliki sebidang tanah dan akhirnya mereka menjual apa yang menjadi bagian mereka. Mereka menjual apa yang menjadi bagian mereka untuk nanti akhirnya mereka seakan-akan ingin memberikan seluruhnya apa yang sudah mereka jual itu untuk Tuhan. Ya. Kita tahu bahwa kalau kita melihat cerita tentang Ananias, kita tahu kita bisa baca nanti dulu adik-adik bisa membaca dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11 di mana dikatakan yang pertama bahwa ada seorang lain yang bernama Ananias, ia serta istrinya serta Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi ia bawa dan diletakkannya di depan kaki rasul. Ya.
Dikatakan bahwa dia menjual harta miliknya atau tanah yang dimilikinya. Lalu dikatakan di situ bahwa dia mengambil sebagian tanpa diketahui oleh istrinya. Ya, lalu dia menyerahkan hal itu kepada rasul-rasul atau kepada hamba Tuhan pada waktu itu, ingin menyatakan bahwa inilah hasil daripada penjualan tanah yang kami miliki dan kami ingin serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Tetapi ada hal yang menarik, tapi ada hal yang luar biasa yang kita melihat daripada kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan di ayat yang ketiga bahwa tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Ya, bukan main-main loh adik-adik. Di mana ketika pada waktu itu, ketika Ananias berusaha untuk mengambil sebagian apa yang dia jual, tetapi tidak memberikan seutuhnya kepada Tuhan pada waktu itu, dikatakan di situ bahwa Ananias sedang dikuasai oleh iblis untuk melakukan suatu kejahatan atau sesuatu hal yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Tetapi dikatakan apa? Petrus tahu bahwa pada waktu itu Ananias sedang hatinya dikuasai si iblis supaya Ananias melakukan kecurangan di hadapan Tuhan. Tapi apa yang menarik adik-adik, dikatakan di situ bahwa mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Artinya bahwa apa? Dia berusaha untuk menipu, berusaha untuk tidak jujur terhadap Roh Kudus sendiri. Sehingga dia berani berkata bahwa inilah semua dari apa yang aku miliki. Padahal di situ Ananias tidak memberikan seluruh dari apa yang dia berikan kepada Tuhan. Makanya Petrus berkata di ayat keempat, dikatakan apa di situ bahwa selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Bukankah tanah itu miliknya Ananias? Bukankah hasilnya juga miliknya Ananias? Lalu kenapa dia berusaha untuk melakukan ketidakjujuran atau melakukan kebohongan di hadapan Tuhan? Makanya Petrus mengatakan pada waktu itu, mengapa engkau berusaha untuk mendustai Allah? Mengapa engkau berusaha untuk mendustai Tuhan di hadapannya? Maka adik-adik, tidak ada sesuatu hal yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Mungkin kita berpikir Tuhan tidak tahu. Mungkin kita berpikir Tuhan tidak mengerti. Tuhan tidak akan melihat apa yang aku perbuat. Tapi dari sini kita belajar bahwa apa yang dikatakan Petrus terhadap Ananias, bahwa sesungguhnya engkau telah menipu Allah. Sesungguhnya engkau telah menipu apa yang engkau perbuat di hadapan Tuhan. Engkau tidak berlaku jujur. Sesungguhnya itu adalah milikmu. Tidak ada sebenarnya hak Tuhan juga meminta semuanya itu. Tetapi kenapa engkau memberikan segala sesuatu itu dengan tidak kejujuran? Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat apa akibat dari ketidakjujuran yang dilakukan oleh Ananias. Bahkan dikatakan Ananias seketika itu, Ananias mati. Oleh karena apa? Ketidakjujuran di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak suka, karena Tuhan tidak senang, karena Tuhan tidak ingin anak-anaknya tidak jujur di hadapan Tuhan. Apa salahnya kalau dia mengatakan bahwa ini sebagian apa yang ku memiliki, ku berikan kepada Tuhan. Tidak ada masalah pada waktu itu sesungguhnya. Kalau dia berkata jujur. Karena itu adalah haknya. Tapi kenapa harus dia berusaha untuk melakukan sesuatu hal yang buruk, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan? Maka jangan pernah berikan kesempatan kepada iblis. Seperti Ananias memberikan kesempatan kepada iblis untuk menguasai hatinya. Sehingga akhirnya apa? Dia berlaku tidak jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tidak butuh duit kita. Tuhan tidak butuh apa yang kita miliki. Tetapi dia butuh bagaimana kejujuran dan ketulusan hati kita untuk Tuhan.
Maka adik-adik, hari ini kita mari belajar. Berusahalah untuk belajar untuk hidup jujur, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mau hati kita dipakai oleh iblis. Jangan mau hidup kita dipakai oleh iblis. Akhirnya membuat kita akhirnya mati di dalam dosa. Mari kita bersama-sama hari ini adik-adik. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga belajar untuk jujur terhadap diri sendiri. Apakah aku sungguh-sungguh sudah memberikan apa yang terbaik kepada Tuhan? Mari kita belajar sungguh-sungguh jujur di hadapan diri kita sendiri. Apakah aku sungguh-sungguh udah hidup berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Atau kita belajar berasa jujur terhadap kepada orang lain. Apakah apa yang kubuat ini terhadap orang lain sudah betul-betul sesuai dengan apa yang dia ingini? Jangan biarkan hidup kita dipakai oleh iblis. Jangan biarkan hidup kita akhirnya dikuasai oleh iblis. Supaya akhirnya hidup kita dirusak oleh si iblis. Akhirnya kita mati di dalam dosa. Mari kita belajar hari ini adik-adik. Belajar dari Ananias. Belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Bahwa betapa pentingnya kejujuran itu. Betapa pentingnya hidup berkenan di hadapan Tuhan itu. Betapa pentingnya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Jangan biarkan hidup kita rusak oleh karena si iblis. Jangan biarkan hidup kita tidak dipercaya oleh orang lain. Karena kejujuran itu adalah kunci dari segala sesuatu untuk kita diberkati. Baik itu diberkati Tuhan ataupun dipercaya oleh orang lain. Tanpa kita hidup jujur, maka kita tidak akan pernah dipercaya orang lain. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita akan melangkah, tuh orang tidak akan pernah lagi percaya dalam kehidupan kita kalau kita tidak hidup jujur. Tetapi ketika kita hidup jujur, kemanapun kita berada, orang-orang sekitar kita pun senang dengan kita. Mari adik-adik belajar, berjuang, ya. Bukan hanya waktu engkau masih kecil, bukan waktu engkau masih anak-anak saja. Tetapi sampai kita tua, betapa pentingnya kejujuran itu. Karena tidak ada hal yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Tuhan kenal, Tuhan mengerti, Tuhan tahu siapa diri kita. Maka hari ini belajar untuk jujur. Jangan pernah berusaha untuk hidup berbohong atau menyembunyikan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Belajar dari Ananias. Belajar dari Ananias. Untuk selalu hidup tidak mendustai Tuhan. Tidak berbohong di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu dan Tuhan mengenal siapa kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat. Menolong kita untuk terus hidup jujur. Dan hidup jujur. Dan hidup jujur di hadapan Tuhan. Dan di hadapan sesama. Terlebih lagi di hadapan diri sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Yang mengajarkan kami betapa pentingnya hidup jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan Tuhan. Engkau tahu, Engkau mengerti, Engkau mengenal siapa diri kami. Bahwa tidak ada hal yang dapat kami bohongi. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan. Tidak ada yang dapat kami tutup-tutupin di hadapan Tuhan. Karena kami adalah miliknya Tuhan. Tuhan yang menciptakan kami. Maka Tuhan mengenal siapa pribadi kami. Ajari kami juga untuk tetap jujur di hadapan sesama kami. Bahkan di hadapan diri kami sendiri. Bahwa kami harus berlaku benar di hadapan sesama kami dan di hadapan diri kami sendiri. Supaya kami benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dan hidup kami dilimpahi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Tolonglah setiap adik-adik yang ada. Supaya mereka juga tetap terus berjuang untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Dan hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hidup mereka pun diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berkatilah setiap masa depan adik-adik, pertumbuhan mereka, bahkan juga dalam studi mereka ke depan juga Tuhan tolong berkati. Secara khusus dalam memasuki semester yang baru lagi Tuhan tolong berkati. Supaya mereka belajar sungguh-sungguh dan mereka sungguh-sungguh dapat menggunakan waktu-waktu yang ada dengan baik. Sehingga mereka juga mendapatkan hasil yang terbaik. Berkati papa mama mereka juga Tuhan tolong berkati. Dalam pekerjaan usaha yang mereka lakoni.
Terlebih lagi supaya mereka, orang tua mereka pun juga dapat sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, supaya dapat membimbing dan mendidik anak-anak mereka untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berhulia. Amin. Baik, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah.